Saya akan mempresentasikan materi dengan tema hoax di media massa. Mari kita mulai. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Namun saat ini banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebar kebencian, provokasi, hoax, dan sara. Arti hoax sendiri itu adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Arti hoax juga adalah salah satu tren terburuk yang pernah ada dalam sejarah penggunaan media sosial. Dalam artikel ini akan dijelaskan secara lengkap mengenai apa itu arti hoax, tujuannya, ciri-cirinya yang akan dihimpun dari berbagai sumber. Lalu kami menemukan setidaknya terdapat 4 tipe narasi yang sering digunakan dalam berita hoax di internet atau media sosial. Keempat tipe narasi tersebut adalah: selanjutnya ada teori konspirasi. Teori konspirasi adalah model yang paling umum digunakan dalam berita hoax, bahkan sejak lama digunakan untuk black propaganda baik sosial maupun politik. Pada model ini diasumsikan bahwa pada setiap kejadian dan kegagalan yang mampu dijelaskan, terdapat sebuah kekuatan besar dan jahat yang mampu memanipulasi sebuah kejadian atau menjadi dalam sebuah peristiwa besar. Namun, asumsi ini biasanya tidak memiliki penjelasan yang lengkap. Teori konspirasi yang paling umum biasanya dan penggerusan nilai-nilai publik tertentu, misalnya konspirasi Zionis, Freemason, Illuminati, komunis internasional, dan lainnya. Narasi konspirasi memanfaatkan model logika tautologi atau menghubung-hubungkan satu penanda ke penanda lain tanpa memperhatikan korelasi antara kedua penanda tersebut. Selain itu, bagaimana hoax lainnya? Model konspirasi memanfaatkan model argumentasi logika, argumentum ad absurdum, yang memanfaatkan ketakutan publik. Selanjutnya yaitu ada mitos urban. Pada model ini, berita atau konten yang ditampilkan biasanya serba hiperbolis atau hyperbola dan memancing emosi, sedih, marah, bahagia, dan terharu. Informasi diramu sedemikian rupa, jika baik maka terlalu baik, jika buruk maka terlalu buruk, bahkan terlalu tragis atau terlalu menakjubkan untuk menjadi kenyataan. Informasi seperti ini biasanya memanfaatkan mitologi urban, religi, ataupun tradisi yang seakan-akan muncul secara nyata di tengah masyarakat. Misalnya, ditemukannya putri duyung, pemerkosa berantai kolor hijau yang takut bambu kuning, atau anak durhaka dan dikutuk menjadi ikan pari. Selanjutnya, kontroversi berlebihan. Model kontroversi biasanya sering digunakan oleh media massa, terutama untuk menarik perhatian pemirsa. Informasi biasanya diplesetkan atau dipotong sebagian dan mengajak pemirsa untuk mentautkan satu informasi dengan informasi lainnya, meskipun belum tentu ada hubungannya. Beberapa informasi kontroversial di Indonesia, jika ditelaah, memiliki struktur yang sama dengan model kontroversi, yaitu satu isu besar dikaitkan dengan berbagai isu kecil yang jika diperiksa ulang tidak berkaitan satu sama lain. Model ini biasanya diadopsi dalam kampanye politik untuk menjatuhkan lawan politik. Sumber tidak jelas. Model ini biasanya muncul dengan pernyataan-pernyataan yang bias yang sulit dibedakan dengan fakta. Dengan mengadopsi berbagai sumber atau bahkan sebuah foto untuk meyakinkan audiens. Namun jika diperiksa sumber tersebut biasanya berasal dari sebuah lembaga atau situs yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya berita mengenai penyerangan sebuah kota suci oleh negara dikuasa. Lalu muncullah sebuah organisasi militan religius yang meminta bantuan audiens untuk menyebarkan berita tersebut. Jika diperiksa, organisasi militan tersebut tidak berhubungan dengan otoritas di kota suci tersebut yang akan diserang. Lalu negara yang disebut akan menyerang pun tidak mendeklarasikan perang. Model ini memanfaatkan ketidaktahuan audiens dan kemalasannya untuk melacak sebuah kebenaran. Berikutnya yaitu pemanfaatan media sosial saat ini berkembang dengan luar biasa. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku pengguna media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif membuat informasi
yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Keempat, model paratif di atas merupakan model yang paling umum yang muncul dalam narasi hoax. Pengetahuan kita mengenai model narasi itu pun tidak akan begitu berguna tanpa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari.